Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Nama yang cukup familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Di balik penyematan namanya menjadi nama-nama jalan di Indonesia, Gatot Subroto merupakan seorang tokoh perjuangan Indonesia yang berstatus sebagai Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto didaulat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tanggal 18 Juni tahun 1962. Dalam riwayatnya, Jenderal Gatot Subroto merupakan putra dari Sayyid Yudhoyono dan lahir di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907. Selain itu, dia juga memiliki 7 adik. Gatot Subroto pernah menimba ilmu di HIS. Setelah lulus, dia sempat bekerja sebagai pegawai negeri, namun keluar karena tidak merasa cocok. Setelahnya, dia juga pernah masuk sekolah militer, Kenil di Magelang. Pada karir militernya, Gatot pernah menjadi sersan kelas 2 saat dikirim ke Padang Panjang sebelum akhirnya kembali mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan menjadi serdadu Kenil, membuatnya paham menjadi seorang tentara. Saat pendudukan Jepang, Gatot Subroto mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA, organisasi milik Jepang yang merekrut serdadu pribumi. Setelah lulus, dia menjadi komandan kompi di Banyumas setelah akhirnya menjadi komandan batalion. Setelah Indonesia merdeka, pria kelahiran Banyumas ini bergabung bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Karirnya di TKR terbilang cukup mentereng. Dia pernah menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, hingga Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya. Dalam kesehariannya, Jenderal Gatot Subroto sangat peduli terhadap pribumi. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, disiplin, dan membela kalangan yang tertindas. Pada tahun 1948, pecah pemberontakan di Madiun yang melibatkan PKI. Pemberontakan tersebut bisa diatasi oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto yang melancarkan operasi militer guna memulihkan keamanan. Selain pemberontakan Madiun, Gatot juga pernah berperan dalam penumpasan pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, pimpinan Kahar Muzakkar pada tahun 1952. Tak hanya sekedar meraih kemenangan, para pemberontak pun berhasil dibujuk agar kembali ke TKR. Atas pencapaiannya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro pada tahun 1953. Sempat terjadi kericuhan di Istana Negara karena tuntutan rakyat yang ditolak. Dituduh sebagai dalangnya, Gatot mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militernya juga. Akan tetapi 3 tahun berselang, dia kembali aktif dan menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakil Kasad pada tahun 1956. Salah satu pencapaiannya adalah penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Selain itu, Jenderal Gatot Subroto juga dikenal sebagai penggagas ide pembentukan Akademi Militer guna membina dan melatih para perwira muda. Pada akhirnya, ide tersebut direalisasikan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Di akhir hidupnya, Gatot Subroto meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1962 karena sakit. Jenderal dengan 17 bintang jasa ini mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Anumerta. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan biografi dan sejarah singkat Jenderal Gatot Subroto, tokoh pahlawan nasional Indonesia. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.